Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Febrian bersama dengan adik saya yang bernama Tabita Adelia Mulyasari dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, dan mata kuliah Manajemen Strategi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari manajemen strategi. Yang pertama ada strategi internasional. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Penggolongan bisnis internasional meliputi berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya. Jenisnya adalah perdagangan luar negeri, perdagangan jasa, investasi portofolio, investasi asing langsung. Berdasarkan tahapan evolusioner. Metode go internasional ada 10. 1. Ekspor. 2. Pemberian lisensi. 3. Franchising. 4. Kontrak manajemen. 5. Kontrak manufaktur. 6. Investasi langsung. 7. Patungan. 8. Pembukaan cabang. 9. Operasi global. 10. Investasi portofolio. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai metode go internasional tersebut. Yang pertama ada ekspor. Ekspor ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung menggunakan perantara. Jenis jasa perantara ada 1. Agen ekspor manufaktur. 2. Wakil manufaktur. 3. Agen komisi ekspor. 4. Pedagang ekspor. Yang kedua ada lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan memberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses, hak paten, program, merek, hak cipta atau keahlian. Yang ketiga ada franchising. Waralaba atau franchising adalah hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan induk membantu penerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah. Kelebihannya adalah meningkatnya penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar. Kekurangannya adalah bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Yang kedua, kekurangannya perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Yang keempat ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mengelola kepentingan mereka. Yang kelima ada kontrak manufaktur. Dalam kontrak manufaktur, TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur. Namun TNC tidak mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa kontrak produksi penuh, kontrak jasa manufaktur parsial. Yang keenam ada investasi langsung. Investasi asing dapat berupa 1. Patungan, 2. Mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Alasan investasi, memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri, sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya, atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Ketujuh ada patungan atau joint venture, kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Dapat dilakukan antara dua TNC, suatu TNC dengan pemerintah atau suatu TNC dengan pelaku bisnis lokal. Bila lebih jauh, berada dua pihak, yaitu konsorsium. Yang ke-8 ada cabang yang dimiliki penuh. Dengan menghadirkan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Dalam mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Kesembilan ada operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global, di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contoh, Levi Strauss, PepsiCo, dan Coca-Cola. Yang terakhir dan yang ke-10 adalah investasi portofolio. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional, seperti uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Investasi dalam rekening bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasan melakukan investasi portofolio. 1. Melakukan diversifikasi portofolionya di berbagai pasar dan lokasi. Kedua, untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Ketiga, menghindari resiko politik. Keempat, berspekulasi di pasar valuta asing.
International business. Teori pasar tidak sempurna. Masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Teori keunggulan komparatif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Teori siklus produk. Perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus, yaitu masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa penurunan. Memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global, mengurangi biaya versus adaptasi pada pasar lokal. 3 strategi internasional meliputi 1 strategi global, menekankan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang berstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. 2 strategi multidomestik, menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. 3 strategi transaksional, mencoba mengoptimalisasikan trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah aliansi strategik. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi, bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Faktor pendorong eksternal. 1. Proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. 2. Meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. 3. Perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. 4. Munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. 5. Pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Faktor pendorong internal, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetisi inti, dan intensif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihannya adalah akses terhadap aset pelengkap. Yang kedua ada kecepatan. Dan kelemahannya adalah 1. Kurangnya kontrol. 2. Membantu pesaing potensial. 3. Kelangsungan jangka panjang dipertanyakan. 5. Sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi 1. Aliansi patungan dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Kedua, ada aliansi khusus fungsional dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Peta global aliansi strategik. 1. Ada Alliance Joint Ventures, meliputi badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. 2. Kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. 3. Adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam bentuk produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Yang kedua ada Functional Specific Competitive Alliance, meliputi badan hukum tidak terpisah dan kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam litbang, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan joint bidding. Pelajaran yang bisa dipetik. Fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Fase operasi. Variabel yang diperhatikan. 1. Kontribusi mitra bisnis. 2. Pengendalian. 3. Wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. 4. Ada peranan komunikasi dalam aliansi. Fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang.
Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development state, berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.